Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai sistem peredaran darah pada manusia. Nah, hal-hal apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, apa itu sistem peredaran darah? Yang kedua, organ-organ apa saja sih yang terlibat dalam sistem peredaran darah pada manusia? Yang kelima, ada macam-macam pembuluh darah. Yang keempat, ada macam-macam sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang kelima, ada kelainan pada darah. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian membayangkan bagaimana sistem peredaran darah? Nah, sistem peredaran darah ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Kenapa? Karena dengan adanya sistem peredaran darah ini, oksigen dan seri-seri makanan dapat diterima oleh seluruh organ tubuh dalam tubuh manusia. Nah, perlu diketahui juga ya teman-teman bahwa sistem peredaran darah pada manusia ini merupakan sistem peredaran darah tertutup karena darah mengalir di dalam pembuluh darah yang saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya yaitu organ peredaran darah manusia. Ada 3 organ yang berperan dalam peredaran darah manusia, yaitu yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, dan yang ketiga darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara mengembang dan mengempis secara bergantian. Melalui denyutnya, jantung memompa darah agar mengalir ke seluruh tubuh. Jantung manusia terdiri dari 4 tulang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi dan bilik kiri jantung berisi darah bersih, sedangkan bilik dan serambi kanan berisi darah kotor. Di antara serambi dan bilik terdapat katup yang berfungsi agar darah yang berada di bilik tidak kembali ke serambi. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah membawa darah yang kaya oksigen, nutrisi maupun karbon dioksida. Pembuluh darah dalam sistem peredaran darah terdiri dari 3 jenis, yaitu pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah arteri berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh darah vena berfungsi untuk mengalirkan darah masuk ke jantung. Dan pembuluh darah kapiler berfungsi untuk menghubungkan arteri dan vena. Yang ketiga, darah. Darah merupakan suatu jaringan yang terdiri atas sel-sel darah. Darah terdiri dari komponen-komponen seperti plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan, protein, dan hormon. Sel darah merah atau eritrosit berfungsi membawa oksigen ke seluruh tubuh. Sel darah putih atau leukosit berfungsi membantu melawan bakteri, virus, dan kuman penyebab penyakit dalam tubuh. Dan yang terakhir yaitu keping darah atau trombosit, berfungsi untuk membantu pembekuan darah dan memperbaiki darah yang rusak. Nah, terdapat 3 macam pembuluh darah pada manusia, yakni yang pertama pembuluh nadi. Pembuluh nadi juga dikenal dengan sebutan pembuluh arteri. Pembuluh darah ini terletak di seluruh tubuh, seperti kepala, wajah, hidung, dan kaki. Fungsi dari pembuluh nadi adalah mengalirkan darah dari organ jantung menuju ke seluruh bagian tubuh. Ciri pembuluh nadi yaitu memiliki dinding yang kuat dan tebal, memiliki ukuran yang kecil. Pembuluh nadi itu terletak di bagian yang lebih dalam sehingga tidak terlihat oleh permukaan kulit manusia. Yang kedua yaitu ada pembuluh vena. Pembuluh vena dikenal dengan sebutan pembuluh balik. Pembuluh vena berfungsi dalam mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Saat menuju ke organ jantung, biasanya pembuluh vena membawa sel-sel darah kotor dan gas karbon dioksida. Proses peredaran darah melalui pembuluh vena itu dimulai dengan darah menuju ke bagian jantung. Kemudian, darah kembali dialirkan ke bagian paru-paru untuk melepaskan gas karbon dioksida dan membawa gas oksida. Terakhir, darah akan kembali dialirkan ke seluruh tubuh. Ciri dari pembuluh vena yaitu memiliki dinding pembuluh yang tipis dan cenderung lembek, memiliki ukuran yang besar. Pembuluh vena itu terletak di permukaan
sehingga terlihat dari permukaan kulit. Pembuluh pena memiliki warna hijau kebiru-biruan. Yang ketiga yaitu ada pembuluh kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil dan memiliki jumlah yang sangat banyak. Fungsi dari pembuluh darah kapiler adalah sebagai penghubung antara pembuluh pena dan pembuluh nadi. Pembuluh kapiler ini bisa berjumlah 40 miliar dalam tubuh manusia, sedangkan untuk ukurannya, pembuluh darah kapiler ini memiliki diameter kira-kira 5 mm dan terdiri dari dua lapis sel, yaitu sel endotel dan lapisan terluar sel epitel. Itulah penjelasan dari pembuluh darah nadi, pembuluh darah pena, dan pembuluh kapiler. Meski terletak di seluruh tubuh, namun ketiganya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam peredaran darah pada manusia. Sebelum kita ketahui apa saja macam-macam peredaran darah pada manusia, kita ketahui terlebih dahulu bahwa peredaran darah manusia ini merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali. Nah, sehingga dapat disebut sebagai peredaran darah ganda. Nah, macam-macam peredaran darah pada manusia ini terdapat 2. Yang pertama yaitu peredaran darah panjang atau besar atau disebut juga dengan sistemik. Nah, pada peredaran darah ini merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari bilik atau ventrikel kiri jantung yang lalu diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Oksigen bertukar dengan karbon dioksida di jaringan tubuh. Kemudian darah yang kaya karbon dioksida akan dibawa melalui vena menuju serambi kanan atau atrium jantung. Nah, pada peredaran darah yang kedua yaitu peredaran darah pendek atau kecil atau disebut juga dengan pulmonal. Pada peredaran darah ini merupakan peredaran darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru dan kembali ke jantung. Nah, darah yang kaya karbon dioksida ini dari bilik kanan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di alveolus, paru-paru darah tersebut itu bertukar dengan darah yang kaya akan oksigen yang selanjutnya akan dialirkan ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang macam-macam kelainan darah pada manusia. Yang pertama ada anemia, yaitu rendahnya kadar hemoglobin dalam darah atau berkurangnya jumlah eritrosit dalam darah. Yang kedua ada hemofilia, yaitu kelainan darah yang menyebabkan darah sukar membeku diturunkan secara hereditas. Yang ketiga ada leukemia atau kanker darah, yaitu peningkatan jumlah eritrosit secara tidak terkendali atau berlebihan. Yang keempat ada eritroblastosis fetalis, yaitu rusaknya eritrosit pada bayi atau janin akibat aglutinasi dari antibodi yang berasal dari ibu. Yang kelima ada thalassemia, yaitu anemia yang disebabkan oleh rusaknya gen pembentuk hemoglobin yang bersifat menurun. Yang keenam ada hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi akibat arteriosklerosis. Yang ketujuh ada varises, yaitu pelebaran pembuluh darah di sekitar daerah betis. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6 tentang sistem peredaran darah manusia. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.